Yang harus menjadi panglima itu adalah asas prosedur undang-undang, bukan kehendak dari Solo. Bang Andi bahwa ini bantahan itu tidak bernilai, tapi publik bisa menilai kronologis peristiwa ini seperti apa. Kita semua punya logika, punya nalar, punya undang-undang yang digunakan untuk menilai apakah bisa SP3 terhadap pasal di atas 5 tahun menggunakan mekanisme restoratif justice. Ini memalukan ini. Apakah seperti itu, Bang Andi Aswan? Ya, itu kan gayanya dari Husainuddin. Dia lebih senang kliennya masuk penjara kayak gitu. Dia lebih senang kliennya masuk penjara kayak gitu. Mas, saya sebenarnya penasaran, Uni. Kenapa sosok Irma Syaniago ini adalah politisi dengan partai politiknya, tapi yang tampil terus untuk kemudian memberikan dukungan vokal terhadap eksistensi seorang Jokowi itu Uni, bukan yang lain. Pertanyaan pentingnya, siapa Jokowi di mata? Malah mungkin partai yang notabene ada relate ke Pak Jokowi, malah kurang aktif, nggak seaktif Ibu. Kenapa? Begini, saya bukan soal Jokowinya. Oh, oke. Saya ini orang yang paling nggak suka kalau ada orang baik itu dianiaya. Siapapun dia, satu. Yang kedua, kalau bicara soal partai, saya harus buka di sini. Selama Pak Jokowi menjadi presiden dan setelah tidak menjadi presiden, kalau diundang Nasdem tuh nggak pernah nggak hadir. Jokowi itu selalu hadir di setiap undangan Nasdem. Yang lain belum tentu. Itu satu ukuran bagi saya bahwa dia menghormati ketua umum saya. Itu persahabatan menurut saya. Yang dilakukan kedua tokoh ini, Pak Surya dan Pak Jokowi. Kalau ada sesuatu yang mungkin ada yang kurang, misalnya ada yang kurang tepat dalam kebijakan dan sebagainya, ya ada sesuatu yang nggak nyaman di suatu waktu, menurut saya itulah politik, ya. Jadi tapi keduanya menempatkan dirinya sebagai negarawan. Dan itu terbukti di Pilpres 2024 kemarin. Betul. Pada saat terakhir kita mengadakan di 2024 kalau nggak salah, kita mengadakan apa namanya? Rakernas? Bukan. Rakernas iya. Kemudian undangan pada saat mau buka puasa bersama. Jokowi diundang datang. Nggak pernah nggak datang. Diundang Pak Surya Paloh tuh nggak pernah nggak datang. Menurut saya itu penghargaan Pak Jokowi kepada Surya Paloh. Dan Nasdem itu luar biasa kontribusi terhadap Jokowi itu yang presiden pertama. Itu yang saya ingin sampaikan juga. Surya Paloh ada kebaikan mutualisme kedua belah pihak. Dan itu kan nggak boleh dinafikan juga menurut saya. Itu partai politik. Itu partai politik. Tapi Irma pribadi terhadap Jokowi. Saya melihat begini. Legacy yang ditinggalkan Jokowi untuk Indonesia, menurut saya, seperti Panji ngomong kan, menurut saya, iya kan, menurut saya, luar biasa kok. Ya, saya nggak bisa bayangin ketika misalnya ada tol dari Lampung ke Palembang. Dulu saya dari Lampung ke Palembang itu bisa menghabiskan waktu 9 jam. Bahkan kadang-kadang 11 jam kalau pas macet. Sekarang 3 jam nyampe, Mas. Dan tol itu ada di seluruh Indonesia, bahkan Papua. Kalau orang bilang soal utang luar negeri, itu pakai utang luar negeri. Memang ada negara yang nggak pakai utang luar negeri, nggak punya utang luar negeri, ya kan? Cuman Cina pada saat tirai bambu, ya dia mampu, ya. Nggak utang dan nggak ngapa-ngapain. Tapi kan rakyatnya waktu itu sengsara loh. Betul. Sengsara luar biasa waktu itu. Dan era yang berbeda juga. Jauh. Tapi rakyatnya ketika dibuka, ya mereka punya motivasi yang luar biasa. Sehingga setiap rakyat di sana mampu menciptakan apapun, ya untuk bisa hidup sejahtera. Karena apa? Dipaksa untuk bisa berdiri sendiri. Itu juga satu hal yang harus kita apresiasi. Nah, terjadi hal yang paradoks Bu, kalau Pak Jokowi selama 10 tahun mampu membuat konektivitas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Tapi hal yang berbeda dari kelompok-kelompok ini, termasuk kelompok-kelompok yang terus-menerus ngejar ijazah dugaan palsu ini, kebalikannya Bu, selama 10 tahun Jokowi telah membuat kerusakan Indonesia. Ya yang rusak yang mana? Ada yang bilang jalan tol nggak bisa dimakan. Memang jalan tol nggak bisa dimakan, tapi bisa buat cari makan. Iya betul. Ya. Betul. Yang namanya pasar kalau nggak ada jalan nggak bisa orang datang ke sana. Yang namanya rumah sakit kalau nggak ada jalan nggak bisa orang pergi ke sana. Kalau yang namanya
sawah, kalau jalannya nggak bagus, susah juga orang mau ngangkut padi dan lain sebagainya. Jadi infrastruktur jalan itu penting. Iya. Dan itulah yang menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Iya. Dan sekarang Pak Prabowo tinggal melanjutkan, nggak banyak lagi yang dikerjakan Pak Prabowo untuk infrastruktur. Tapi sekarang Pak Prabowo juga melanjutkan semua infrastruktur. Bahkan legacy yang ditinggalkan Pak Jokowi, IKN yang orang-orang ini pengen mangkrak gitu ya, kecelek. Saya datang ke sana, IKN itu luar biasa, bro. Iya. Ya. Pak Prabowo dari sana juga kemarin. Iya. Barusan Pak Prabowo dari Luar sana. biasa pembangunannya. Bahkan kemarin waktu tahun baru, berduyun-duyun orang datang ke sana. Katanya di tengah hutan, begana, begini, ketemu ngobrol ya rileks. Waktu mereka ngobrol sama Bang Edi gimana? Kita sambil makan. Sambil makan. Nah, ini makan ini spesial. Hanya tamu spesial lah yang ada makanan ini. Tersanjung juga kita kan. Ini kan sebenarnya Yang semua spesial. itu hanya saling menghargai. Ya, betul. Bagaimana menimbulkan chemistry agar kita tidak ini. Namun saya di sini tidak ada dusta di antara semua. Semua yang saya sampaikan ini clear and clean. Saya bisa pertanggungjawabkan dunia dan Allah. Karena saya bicara ini ada para malaikat dan juga ada Allah yang menyaksikan. Untuk apa saya berbohong? Saya percaya Ibu. Dan tidak ada orang di belakang, orang besar di belakang tidak ada. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada deal-deal. Oke, deal itu nanti. Nah. Oke, makan. Jadi Makan. suasananya luwes banget tuh deh ini ya, kayak pertemuan keluarga atau teman atau sahabat gitu. Iya. Sambil makan. Iya. Disuguhin apa, Bu? Makanan seperti pisang yang dibungkus sama daun. Oke. Oh, Makanan makan yang rakyat belum ya? pernah saya makan, tapi enak. Kalau saya nggak malu, saya mau tambah. Nggak minta, Pak boleh bungkus nggak bawa pulang? Nah, saya inginnya ini buat sangu katanya, tapi nggak ditawarin. Oke, jangan sangu, nanti dikira lagi ada isinya sangu gitu. Oh ya, kan? maksudnya kalau bahasa Melayunya itu Oleh-oleh. untuk makan di jalan. Oh, untuk buat di jalan. Iya. Oke. Itu Selesai makan, udah pulang. pulang. Gimana waktu pulang pamit Pak Jokowi ngantar? Pamit, kami langsung naik mobil, langsung cari hotel, nginap di hotel. Terus saya berkorban moral dan material demi situasi ini. Saya jangan direndahkan, saya jangan dihina. Tentu kita tuh sama-sama berdoa, bahkan mau masuk rumah Jokowi itu sholat sunat dulu turun dari airport. Takut nanti terjadi hal yang tidak diingini. Saya di luar ekspektasi saya bahwa akan terjadi perdamaian yang luar biasa. Saya pikir kalau Bapak tidak mau, Pak Egy kesini tidak mau damai, pulang aja. Kan bisa aja orang segitu, orang hebat kok kita di rumah dia kok. Tentu kita hancur malu. Tapi Jokowi luar biasa. Ibarat kata orang yang sudah meracun aja dimaafkannya. Apalagi Bang Egy. Kalau begitu Pak Jokowi, pantas orang dia sudah lama pensiun, orang masih Datang. angkat-angkat dia. Karena kelakuan kita, dosa kita tanggung sendiri dong. Mau dia bohong, mau apa, urusan dia. Kenapa harus kita hujat? Kalau memang iya gugat, selesai.